warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana teknologi mengubah cara kita menerima dan menyampaikan berita dari koran pagi hari ini hingga berita dari layar ponsel? Semua adalah bagian dari evolusi jurnalisme. Di video ini kita akan membahas jurnalisme dan new media dari pengertian hingga dampaknya. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir. Yuk kita mulai. Pertama-tama adalah pengertian jurnalisme dan new media. Jurnalisme adalah seni dan praktik pengumpulan, pelaporan, distribusi media kepada masyarakat. Selama bertahun-tahun, jurnalisme tradisional disampaikan melalui media cetak, radio, dan televisi. Namun, di era digital, lahirlah new media. Ini mencakup platform digital seperti situs web, blog, media sosial, podcast, dan video streaming. Dengan new media, distribusi informasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan mudah dijangkau. Ketika jurnalisme bergabung dengan teknologi digital, terbentuklah apa yang kita kenal sebagai jurnalisme new media. Dalam bentuk ini, berita disampaikan dengan berbagai media, seperti teks, gambar, video, bahkan interaksi langsung dengan audiens. Karakteristik jurnalisme new media. Apa yang membuat jurnalisme di era new media begitu berbeda? Pertama, interaktivitas. Pengguna tak lagi sekedar membaca, mereka bisa berkomentar, berbagi, bahkan berdiskusi langsung dengan pembuat berita. Kedua, kecepatan. Informasi dapat diterbitkan dan diperbarui dalam hitungan detik. Tiga, multimedia. Platform ini memungkinkan penggabungan teks, gambar, audio, dan video untuk pengalaman yang lebih menarik. 4. Partisipasi audiens. Kini, audiens tidak hanya menerima berita, tetapi juga bisa menjadi sumber berita melalui citizen journalism. Dan kelima, global reach. Berita bisa menjangkau audiens di seluruh dunia tanpa batas geografis. Dampak new media pada jurnalisme. New media membawa dampak besar bagi dunia jurnalisme, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah penyebaran berita menjadi lebih cepat dan efisien, memberikan peluang bagi jurnalis independen untuk bersuara, dan transparansi meningkat melalui verifikasi publik atau dikenal dengan fact-checking. Namun, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, rentan terhadap penyebaran berita palsu atau hoax. Jurnalis seringkali lebih fokus pada kecepatan dibandingkan kualitas. Dan pendapatan media tradisional menurun akibat pergeseran iklan ke platform digital. Contoh platform new media dalam jurnalisme. Beberapa platform yang mendominasi dunia new media adalah media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram, situs berita digital seperti The Verge, Fox, Detik.com, dan Kompas.com, blog dan vlog seperti Medium ataupun YouTube, dan podcast seperti Spotify ataupun Google Podcast. Perbedaan jurnalisme tradisional versus jurnalisme new media. Bagaimana kedua bentuk jurnalisme ini berbeda? Yang pertama, dari segi platform. Jurnalisme tradisional menggunakan media cetak, radio, dan televisi. Sementara new media mengandalkan internet, media sosial, dan aplikasi. Yang kedua, kecepatan. Jurnalisme tradisional memerlukan waktu lebih lama untuk proses cetak. Sebaliknya, new media memungkinkan berita disampaikan secara real time. Ketiga, interaksi. Jurnalisme tradisional bersifat pasif. Namun, di era new media, interaksi antara audiens dan pembuat berita sangat aktif. Dan terakhir, keterlibatan audiens. Audiens jurnalisme tradisional memiliki peran terbatas. Sementara itu, new media mendorong keterlibatan tinggi dari audiens. Dengan terus berkembangnya teknologi, jurnalisme new media menjadi tonggak penting dalam menyampaikan berita yang lebih cepat, interaktif, dan global. Namun, tanggung jawab tetap ada di tangan kita, baik sebagai jurnalis maupun audiens, untuk tetap menjaga kebenaran dan kualitas informasi. Ayo menjadi bagian dari jurnalisme yang bertanggung jawab di era digital. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.